Harga emas naik menuju level tertinggi karena mendekati momen Lebaran. Apakah seperti itu? Kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini aku akan update singkat aja. Kita akan melihat pergerakan harga emas yang semakin meningkat, teman-teman. Oke, kalau kalian mengikuti Telegramku atau kalian sudah lihat videoku yang mungkin beberapa video yang lalu, aku juga lupa ya. Tapi intinya kalau kita ngeliat acuannya ke Telegram ya teman-teman ya, harga emasnya aku membuat sebuah prediksi atau analisa pergerakan di mana tanggal 31 Januari itu aku membuat sebuah analisa dari grafik dan menentukan target pada saat itu ya, itu berada di angka 3.050 US dollar per troy ounce. Video ini dibuat di tanggal 20 Maret 2025 dan tadi malam teman-teman tercapai teman-teman. Ya, jadi kalau kita melihat di grafiknya ini teman-teman, analisa aku pada saat itu seperti ini ya, menggunakan Fibonacci retracement atau Fibonacci expansion. Ya, jadi mengambil titik terendah, kemudian mengambil titik tertinggi, dan kemudian mengambil titik koreksinya. Nah, kalau kita melihat, jadi target yang didapatkan dari Fibonacci extension ini adalah di angka 3050 ya, itu titiknya yang ada di sini ya teman-teman ya, 3050. Jadi hutangku sama kalian dari 31 Januari sudah lunas ya teman-teman, karena analisaku sudah mencapai titik targetnya. Nah, tapi teman-teman, ada analisaku yang salah, yaitu aku menganggap pada saat waktu itu ya 31 Januari ya, targetku di Kim itu berada di angka 1.550.000 per gram. Sedangkan pada saat kita hari ini mencapai 3.050 US dollar per troy ounce, ternyata harga kimia itu berada di angka 1.593.000 teman-teman. Jadi malah lebih baik 43.000 teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kalau aku membuat analisa itu biasanya aku ngelihat dari XAU US dollarnya teman, dari grafiknya, bukan dari kimnya, karena aku hanya menganalisa dari grafik XAU-nya aja teman-teman. Aku tidak menganalisa dari US dollar per rupiahnya atau rupiah per US dollarnya. US dollar per rupiah benar ya. US dollar per rupiahnya. Aku tidak menganalisa dari situnya. Nah, jadi dengan analisa aku waktu itu menganggap US dollarnya akan stabil, tapi US dollarnya juga mengalami kenaikan ya. Pada saat itu dibikin mungkin 16.300-an. Nah, pada saat video ini dibikin mungkin 16.500-an. Aku juga nggak terlalu update sih tentang US dollar, tapi ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, sesuai dengan intro kita tadi, pasti banyak kalian juga yang mempertanyakan sih, atau membuat statement gitu ya, bahwa setiap kali lebaran atau mendekati lebaran, harga emas itu pasti bertambah mahal. Dan mungkin beberapa kalian juga mempertanyakan, apakah betul gitu ya, harga emas itu bergerak mendekati lebaran, atau mungkin kita bisa melihat dari sisi lain seperti ini. Aku ubah ya pernyataannya, bahwa lebaran mempengaruhi harga emas. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa iya, bisa tidak teman-teman. Kalau kita melihat dari grafik XAU-nya, XAU berarti US dollar per troy ounce ya teman-teman. Mungkin lebaran tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita melihat harga KIM, itu kan ada nilai tukar US dollarnya. Nah, mungkin US dollar per rupiah ini yang terkena imbasnya pada saat lebaran. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari konklusi dari pernyataan tersebut, apakah lebaran mempengaruhi harga emas? Sedikit banyak ada pengaruhnya, tapi tidak bisa dibilang bahwa setiap mendekati lebaran harga emas pasti akan naik disebabkan karena lebaran tersebut. Oke teman-teman, jadi harga gold ini mencapai titik 3.050. Berita terakhirnya ya, ini kalau yang aku baca dari websitenya,
itu mengatakan bahwa dipengaruhi oleh, ya sekali lagi, tarif, yaitu perang dagang antara Amerika dan Cina yang berkelanjutan dan sepertinya belum ada titik temu. Dan yang kedua, triggernya adalah ya Powell. Ya Powell itu kan the Fed. The Fed itu seperti BI-nya BI-nya US gitu ya. Nah, kepalanya ini biasanya pada saat dia bersabda sesuatu tuh ya langsung terjadi pergerakan. Nah, kalau kita ngelihat sekarang memang perekonomian dunia lagi nggak bagus ya teman-teman ya. Apalagi kita ngelihat di Indonesia juga kita mungkin berasa ya bahwa ekonomi itu sedang slow. Nah, di Amerika ternyata ekonominya juga slow, makanya pemerintah juga mencoba bagaimana caranya untuk uang itu diputar dalam dalam sektor real ya atau dalam bisnis, jangan cuma dalam tanda kutip diinvestasikan gitu ya. Nah ini dinamika yang seperti ini akan mengguncang gold sih. Maksudnya bukan berarti goldnya akan terus naik ya teman-teman. Yang kita bisa melihat gold akan terus naik ya karena ketidakstabilan negara ya teman-teman ya maksudnya. Seperti contohnya perang, kemudian ya perang dagang dan lain sebagainya lah. Nah, tapi di titik 3050 ini kita juga udah harus mulai hati-hati sih. Nah, sebetulnya aku ada analisa satu lagi yang udah aku keluarkan mungkin beberapa hari yang lalu ya. Tapi di Telegram itu pun setelah aku mengeluarkan analisa itu aku bilang bahwa ini bisa terjadi cepat atau lambat karena eh, maksudnya di 3050 ini adalah target yang udah aku set secara pribadi ya teman-teman ya sebetulnya ya. Jadi sudah tercapai sih. Kalau kita mau take profit ya ya boleh karena udah ada profit gampangannya ya teman-teman. Tapi melihat grafik belakangan ini, apakah harus take profit sekarang? Kalau aku melihat sih ada potensi untuk naik lagi sih ya. Tapi mungkin agak slow. Itu pandanganku ya teman-teman. Melihat berbagai macam apa berita-berita yang ada. Ya, buat teman-teman yang waktu itu melihat videoku, apakah telat beli emas dan akhirnya kalian membeli ya? Harusnya sekarang kalau kalian pegang Kim ya, aku nggak ngerti kalau Antam ya. Kalau Antam pasti masih masih minus. Kalau kalian pegang Kim, setidaknya pada saat ini kalian sudah untung mendekati 6%. Sama dengan bunga deposito 1 tahun. Seharusnya. Ya, tapi ya balik lagi ke masing-masing kalian aja. Oke, di video selanjutnya teman-teman aku mau sedikit ngebahas mengenai apa yang baru-baru ini rame, ya, terutama tentang PT Antam. Tapi bukan cuma hanya itu aja, karena kejadian pemalsuan barang itu ternyata lagi banyak digembor-gemborkan teman-teman. Dan kebetulan aku ada komunitas WA group gitu ya, yang isinya teman-teman juga dari toko emas dan beberapa juga ada yang kena kasus penipuan, baik perhiasan maupun Antam. Tapi itu akan kita saksikan di video selanjutnya teman-teman. Oke, jadi hari ini video updateku segitu aja. Untuk sekarang aku belum mau memberikan analisa lagi karena analisaku yang dari 31 Januari aja baru kejadian. Ya baru selesai analisaku. Jadi ya aku belum mau membuat analisa lagi, mau santai dulu menikmati profit yang sudah ada. Segitu dulu teman-teman, saya Ronald undur diri. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan see you di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.